Sesosok mayat laki-laki yang diduga ODGJ ditemukan di selokan di Jalan Majapahit, Kota Semarang. Prabowo Subianto menghadiri langsung acara Harlah PMII ke-63 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Kirap hasil bumi peringatan Haus Sunan Kalijaga digelar di Kelurahan Penggaron Kidul, Kota Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di selokan di Jalan Majapahit, Kota Semarang. Korban diduga merupakan ODGJ yang tertabrak sepeda motor beberapa hari lalu. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di selokan di Jalan Majapahit, Kota Semarang yang diduga merupakan seorang ODGJ. Sebelum ditemukan tewas 2 hari yang lalu, warga sekitar sempat melihat korban masih duduk di kawasan tersebut dengan luka di bagian kaki. Menurut keterangan seorang relawan bernama Fajar, dirinya pernah menolong laki-laki tanpa identitas tersebut saat ditabrak sepeda motor 3 hari yang lalu. Saat itu pengendara sepeda motor yang juga mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga. Sementara laki-laki tanpa identitas tersebut menolak dibawa ke rumah sakit dan hanya berguling-guling kesakitan dengan sejumlah luka. Ya tak pinggirin aja, Pak. Itu siapa, Mas? Sing nabrak sapa orangnya? Kurang tahu kan apa menurut warga sudah dilarikan di klinik terdekat. Nah, maksudnya korbannya itu siapa? Ini yang tadi itu? Kurang paham, Pak. Gelandangan atau diduga ODGJ. ODGJ juga ya. Ya. Tapi yang ketabrak itu adalah korban yang ini ya? Ya Pasti, karena pasti. wajahnya persis. Pakaiannya juga persis. Ya persis. Petugas Inafis Polrestabes Semarang langsung mendatangi TKP ditemukannya mayat laki-laki oleh warga di selokan Jalan Majapahit, Kota Semarang. Korban ditemukan di selokan di bawah sebuah warung pecel dalam posisi terlentak. Dari identifikasi yang dilakukan petugas, didapati sejumlah luka pada kaki dan tubuh korban. Diduga korban sudah meninggal beberapa hari yang lalu, mengingat mayat tersebut sudah mengeluarkan bau busuk. Ada laporan dari masyarakat, jadi bapak yang punya warung pecel menemukan bau tidak sedap dari kemarin. Cuma hari ini baunya lebih menyengat. Kemudian yang bersangkutan membuka bambu-bambu itu yang alas, ternyata di situ sudah adalah seorang laki-laki yang meninggal dunia. Kemudian beliau menghubungi polsek. Sementara itu, ciri-ciri korban dengan potongan rambut panjang serta bertato di bagian tangannya, mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek berwarna hitam. Mayat korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk divisum. Pihak kepolisian Polsek Pedurungan kini masih menyelidiki untuk memastikan dengan jelas kematian korban. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri langsung acara Harlah PMII ke-63 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Prabowo hadir didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri puncak Harlah PMII ke-63 yang digelar di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Prabowo Subianto dalam acara tersebut langsung disambut puluhan ribu kader PMII se-Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut bahwa kini Indonesia telah menghadapi bonus demografi, di mana sebagian besar rakyat Indonesia berada di usia produktif. Oleh karenanya, ia berpesan kepada generasi muda untuk terus berinovasi, guna memajukan bangsa Indonesia agar mampu menjadi sebuah negara yang maju. Banyak sumbangan kepada negara dan bangsa, dan tadi saya menyampaikan beberapa hal, harapan-harapan dari anak-anak muda. Mereka adalah masa depan seluruh bangsa Indonesia. Kita harapkan anak-anak muda yang tampil dengan kemampuan, kapabilitas, keberanian, inovasi, menguasai iptek,
siap untuk memimpin Indonesia menuju negara yang hebat, negara yang maju, negara yang bangkit, negara yang makmur. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang turut mendampingi Prabowo mengungkapkan, kali ini merupakan pertemuan keduanya dengan Prabowo Subianto. Saat disinggung mengenai pujian Prabowo yang menyebut bahwa Gibran merupakan calon pemimpin masa depan, Gibran enggan memberikan komentar lebih lanjut. Sebetulnya tadi ada penyambutan dari relawan. Masih, mutakon relawan. Itu kalau itu nggak ada hubungan komunikasi sama Mas Gibran. Namanya relawan bisa berinisiatif. Selain itu hadir pula kader Partai Kebangkitan Bangsa, Yusuf Kutlori atau Gus Yusuf, dalam acara Harlah PMII ke-63 tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati.
Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sejumlah 290 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati menuju Jakarta pada Jumat 23 Juni 2023 sore, mengikuti peringatan Bulan Bung Karno yang digelar secara nasional di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati, Ali Badrudin melepas rombongan kader PDIP yang akan berangkat menuju Jakarta. Ratusan kader kompak mengenakan kaos berwarna merah untuk mengikuti peringatan Bulan Bung Karno yang terselenggara di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ali Badrudin mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 290 kader PDIP Kabupaten Pati dengan menaiki 7 bus. Pihaknya menyebut kegiatan ini merupakan konsolidasi partai untuk pemenangan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Ali juga mengungkapkan tidak semua kader PDIP turut berangkat ke Jakarta, melainkan hanya perwakilan pengurus anak cabang, Dewan Pimpinan Cabang, serta Bacalek. Kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pati ini adalah atas perintah oleh DPP Partai ya, dalam rangka menyambut Bulan Bung Karno ya. Tentunya di dalam menyambut Bulan Bung Karno ini dipusatkan di DPP Partai di DPP Partai, acaranya tepatnya adalah nanti pelaksananya di Gelora Bung Karno, yang mana kita semua kader PDI Perjuangan ya sebagian besar untuk diperintahkan ke Jakarta. Tentunya ini adalah terkait dengan konsolidasi partai untuk pemenangan Pileg dan Pilpres ya. Ali Badrudin juga turut berpesan kepada para kader PDIP Kabupaten Pati untuk senantiasa menjaga sopan santun dan etika yang baik saat nantinya sampai di Jakarta, untuk menjaga nama baik DPC PDIP Kabupaten Pati. Pihaknya juga menyebut bahwa usai acara Bulan Bung Karno, rombongan akan langsung kembali bertolak ke Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peringati hari ulang tahun ke-72 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pati, gelar bakti sosial peduli terhadap program stunting di Posyandu Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Gelaran ini dimaksudkan dapat membekali para ibu untuk bersama-sama memerangi stunting. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-72 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Pati, gelar acara kepedulian terhadap stunting bertajuk Bakti Sosial yang dilaksanakan di Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Desa Margomulyo dipilih menjadi lokasi kunjungan lantaran di desa ini terdapat 15 anak yang dinyatakan stunting. Oleh karenanya, IBI Pati dalam bakti sosial ini memberikan bingkisan yang terdiri dari susu, biskuit, dan telur kepada anak balita dari rentang usia 1 tahun ke atas untuk jangka waktu 1 minggu. Selain itu, IBI pun memberikan donasi kepada tim penggerak PKK untuk mengelola kegiatan pemulihan stunting selama 3 minggu. Setelah itu diharapkan kader setempat dapat melakukan evaluasi tumbuh kembang anak secara rutin. Nini Hermiati selaku Ketua IBI Cabang Pati mengungkapkan, para orang tua diharapkan dapat memberi asupan nutrisi dari protein hewani dan bukan makanan instan.
Mengingat di desa Margomulya sendiri banyak ditemui ikan, sehingga menu ikan dapat menjadi alternatif untuk menyuplai kebutuhan protein pada anak. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa makanan untuk balita yang penting adalah protein hewani. Jadi siap dari makan telur, di sini juga banyak produksi ikan, harusnya kan ikan. Kemudian jangan dibiasakan makan sosis, makan tempelan, ya, junk food gitu maksudnya seperti itu. Dalam rangka HUT yang ke-72 ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama pada tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei itu mengadakan kegiatan imunisasi serentak untuk seluruh bayi-bayi di Indonesia, khususnya juga di Kabupaten Pati, di Praktek Mandiri Bidan, kemudian di Posyandu, di Puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah 11 Mei sampai 10 Juni bersama BKKBN melaksanakan pelayanan KB serentak. Ya, KB MKJP juga suntik, kondom, pil juga. Kemudian pada hari ini tanggal 24 Juni ini melaksanakan kegiatan peduli stunting. Dan nanti dilanjutkan ada kegiatan kunjungan ke bidang sosial lanjut. Ya, kemudian untuk tabur bunga bagi bidan yang sudah mendahului kita. Nanti acara puncak akan diadakan pada tanggal 21 Juni di Gedung IDI dengan kegiatan potong kumpul dan sebagainya. 21 Juli ya? Iya. Dalam hal ini pihaknya pun menekankan balita yang pendek belum tentu terkena stunting. Penetapan kondisi stunting ini menurutnya harus melalui pemeriksaan yang mendalam dari dokter spesialis, psikolog, dan gizi. Sehingga para orang tua diminta tak langsung panik jika mendapati buah hatinya terlihat pendek. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Aviani Tritanti Venusia, turut mengapresiasi kegiatan IBI yang dinilai selaras dengan program Ayo Berdenting yang dicanangkan oleh Dinkes Pati. Saya mengapresiasi sekali, bahkan ini bersinergi dengan satu program dari Dinas Kesehatan, yaitu Berdenting bersama identifikasi stunting. Jadi semuanya ikut berperan untuk pengentasan anak-anak yang stunting dan mencegah supaya tidak ada stunting baru. Pihaknya berharap melalui kegiatan bakti sosial ini, peran bidan dalam mengedukasi terkait kesehatan ibu dan anak terus digalakan sebagai wujud tupoksi serta garda terdepan petugas kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kirap hasil bumi peringatan Haul Sunan Kalijaga digelar di Kelurahan Pengkaron Kidul, Kota Semarang dengan cara warga berebut gunungan yang berisi sayur, buah, serta makanan. Selain itu, seekor kerbau juga turut diarak dalam kirap yang merupakan filosofi menghormati perbedaan dengan pemeluk agama lainnya. Seekor kerbau disiapkan warga di halaman Masjid Jami Sunan Kalijaga, Pengkaron Kidul, Semarang untuk mengikuti kirap dalam memperingati Haul Sunan Kalijaga. Dengan dinaikkan di atas sebuah mobil bak terbuka, kerbau ikut berkeliling kampung bersama 3 gunungan makanan serta buah dan sayur. Usai melakukan kirap, warga berebut gunungan, sedangkan warga yang berada di atas mobil melempar bungkusan makanan dan hasil bumi tersebut yang kemudian direbut warga lainnya. Bagi warga yang mendapatkan gunungan tersebut disimbolkan bagaikan mendapatkan berkah. Tahun pasti ikut ya. Kenapa Mbak? Kenapa? Karena memeriahkan, meramaikan adanya tradisi yang ada di sini. Nyala berkah juga? Ya, nyala berkah. Sementara itu, tradisi memperingati Haul Sunan Kalijaga ini sudah berlangsung turun-temurun yang dilakukan pada malam Jumat Kliwon di bulan Zulhijjah. Sedangkan kirap yang mengikut sertakan kerbau ini dalam rangka menjaga syiar Sunan Kalijaga yang mempunyai filosofi menghormati perbedaan, terutama dengan umat Hindu. Sedangkan untuk 3 gunungan juga mempunyai filosofi lain, yakni kerukunan sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar suku bangsa. Menjaga syiar Kanjeng Sunan Kalijaga yang penuh filosofi, yaitu menjunjung tinggi adat istiadat dan menghormati perbedaan, yaitu perbedaan pemeluk agama yang lain. Maka di sini menggunakan kerbau untuk sebagai simbol pengorbanan, bahwa pengorbanan beliau itu sangatlah besar. Kita menggunakan hewan kerbau karena itu beliau menghormati
pemeluk agama lain, kalau zaman dulu itu Hindu, yang ada larangan menyembelih sapi. Kemudian di sini kita membuat 3 gunungan. 3 gunungan itu merupakan simbol 3 kerukunan. Kerbau yang diarak oleh warga pun keesokan harinya akan disembelih untuk dagingnya dibagikan kepada para warga setempat. Warga meyakini Sunan Kalijaga pernah melakukan syiar di daerah ini pada ratusan tahun lalu. Oleh karenanya, untuk mengingat hal tersebut, warga kemudian memperingatinya dengan acara ini secara turun-temurun. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perpisahan siswa kelas 6 SD Negeri Lemah Putih, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang bertajuk Gelar Karya Siswa yang digelar dengan meriah. Program kreativitas siswa unggulan pun digelar dengan menghadirkan kreativitas seni siswa serta bazar makanan. SD Negeri Lemah Putih, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang mengadakan acara Gelar Karya Siswa dalam rangkaian perpisahan siswa kelas 6 yang juga diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 5. Acara ini digelar sebagai bentuk realisasi program kreativitas siswa unggul yang dimaksudkan untuk memunculkan bakat-bakat baru yang dimiliki siswa. Dalam program kreativitas siswa unggul tersebut, siswa akan menampilkan kreasi kreativitas seni siswa dan bazar makanan. Sofia selaku Kasih PDPK Dindikpora Rembang mengungkapkan, pihaknya merasa bangga terhadap pihak sekolah dan kagum terhadap semangat siswa-siswi SD Negeri Lemah Putih dalam memeriahkan gelar karya siswa dengan berbagai kesenian tari. Jangan sampai hilang kebudayaan Jawa itu terus nanti diambil. Sekarang kan luar sudah bisa main gamelan, tari, sinden, itu takutnya hilang gitu loh. Kita harus merangkul lagi kebudayaan Jawa ini. Sementara itu, Curi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lemah Putih juga menyampaikan kegiatan ini dilangsungkan untuk memotivasi siswa agar dapat berkarya serta hasilnya dapat dipamerkan di depan umum. Pihaknya menyebut untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan saja, namun juga belajar mengasah skill yang telah dimiliki oleh siswa-siswi agar nantinya dapat berguna di masa depan. Awal mula kegiatan gelar karya dan pelepasan siswa kelas 6 ini adalah merupakan program kerja dari sekolah yang direncanakan untuk tahun 2022, tahun 2023 ini. Tujuan kegiatan ini adalah satu, memotivasi siswa agar selalu berkarya, berinovasi setiap hari, sehingga hasil karya siswa dapat kami pamerkan, dapat kami gelar pada akhir tahun. Yang kedua, memacu serta memotivasi Bapak Ibu Guru untuk selalu berinovasi dalam membimbing putra-putri di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga hasil siswa tidak hanya pengetahuan saja tapi berupa karya-karya yang bisa membanggakan dirinya, membanggakan siswa, sehingga kedepannya siswa punya sesuatu yang sangat berharga dari hasil yang dihasilkan meskipun masih sangat sederhana sekali. Dan yang ketiga, untuk memotivasi peran serta masyarakat Desa Lemah Putih untuk berperan aktif dalam kegiatan di sekolah, dalam semboyan ikut bertanggung jawab keberadaan SD Lemah Putih yang ada di desa ini. Yang terakhir yaitu agar SD Lemah Putih semakin berinovasi sesuai moto kami, yaitu SD Lemah Putih tiada hari tanpa berinovasi, SD Lemah Putih bersinar. Kegiatan gelar karya dan pelepasan siswa kelas 6 yang kami gabungkan dengan pelepasan siswa TK dan PAUD yang ada di Desa Lemah Putih ini. Kemudian terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama Ibu Kepala Desa, kemudian dari Lingkar Jateng yang sudah berkenan meliput kegiatan ini, sehingga ini sebagai sebuah awal yang baik hubungan kami, komunikasi kami dengan Lingkar Jateng, sehingga kedepannya apa-apa yang ada di sekolah kami bisa diliput, bisa ditampilkan di Lingkar Jateng baik di online maupun di korannya. Kemudian kegiatan ini adalah merupakan kerjasama gotong royong dari semua pihak. SD Lemah Putih kami berharap makin bersinar sesuai dengan moto kami, yang terutama adalah untuk kegiatan-kegiatan
yang mengacu pada pembekalan siswa, sehingga siswa nanti menjadi siswa yang sangat berkarakter, berbudi pekerti, seperti yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga nanti di tahun emas siswa-siswa SD Lemah Putih saat ini bisa mengambil alih kepemimpinan ataupun bisa berperan aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan nanti. Dengan slogan SD Lemah Putih tiada hari tanpa berinovasi, SD Lemah Putih bersinar. Pihaknya berharap dapat memantik siswa-siswinya untuk terus berinovasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.